Ini dia Master Periklanan Indonesia, episode 1, Roy Wisnu. Ya, gue tahu gak akan banyak dari kalian yang tahu sama Roy Wisnu. Tapi ini orang keren dan legend banget di industri periklanan Indonesia. Dalam waktu 4 tahun, dengan kemampuannya dia bisa naik dari art director jadi eksekutif kreatif director. Gila, mungkin kalian mikir dua-duanya pada tingkatan yang sama, karena ada director dalam nama jabatannya. Tapi beda, kalau art director itu di tingkatan 2, eksekutif kreatif director itu di tingkatan 7. Jauh pakai banget. For your information, bahkan untuk mencapai satu tingkat di bawah eksekutif kreatif director aja perlu 5-10 tahun. Ini dia cuma 4 tahun. Keren banget. Yang lebih gila lagi, dia rela lepasin tingkatan jabatan ini untuk turun di senior art director buat ngejar passion art directing dia di luar negeri. Senior art director itu di tingkat 3. Kemudian dengan skillnya dia kembali naikin tingkatan jabatannya sampai jadi kreatif director di luar negeri. Dan pas balik ke Indonesia, dia jadi Chief Creative Officer atau CCO. Legend banget, keren banget. Mas Roy, Anda luar biasa. Ini dia Master Periklanan Indonesia, episode 2, Budiman Hakim. Kemarin di episode 1 ada yang komen untuk minta bahas master di periklanan yang copy base. Nah, ini dia orangnya, Budiman Hakim atau yang akrab dipanggil Om Bud. Beliau adalah master periklanan copy base, yang berarti dia memulai karir sebagai copywriter. Gimana dia bisa mulai karirnya sebagai copywriter itu unik dan keren banget. Ini gue ambil dari bukunya ya. Waktu itu dia baru lulus kuliah dan masih mau leha-leha. Dipanggil untuk interview kerja, padahal gak pernah apply sama sekali. Ternyata pacarnya yang apply buat dia. Kemudian Om Bud datang untuk interview, tapi dibuat menunggu berjam-jam. Akhirnya ketika interview, si Asher cuma minta Om Bud bikin satu iklan apapun dengan modal kertas dan spidol. Om Bud yang kesel akhirnya nyoret kertas itu lalu nulis tokai gede-gede. Pas Ashernya nanya, iklan apa ini? Kenapa bikin ini? Om Bud ngeles, ini iklan korek api tokai. Ceritanya mati lampu, kita jadi mengumpat sembari minta korek api. Makna ganda, tokai mengumpat, tokai merek, ujar Om Bud. Keren banget. Kemudian Om Bud diterima dan mengarungi dunia advertising cukup lama. Menurut gue Om Bud itu udah kayak selebriti di kalangan anak periklanan meskipun dia udah lama cabut dari dunia ini. Sekarang Om Bud fokus nulis buku, membuka kelas menulis online, serta bikin sekolah iklan. Gue pengen banget ketemu Om Bud suatu saat nanti. Ini dia Master Periklanan Indonesia, episode 3, Vida Nugroho. Vida Nugroho adalah rajanya iklan radio. That's it, no need for more explanation. Ya, gue tahu mungkin banyak yang mikir, emang masih ada orang dengerin radio? Well, who knows, siapa yang tahu. Tapi yang jelas, Vida Nugroho bisa back-to-back meraih awards di Citra Pariwara dalam kategori radio. Dan bisa ditebak, Mas Vida Nugroho adalah copy base kreatif dan sudah berkecimpung di industri iklan selama hampir 2 dekade mungkin. Berangkat dari copywriter di TBWA Indonesia, sekarang beliau adalah Chief Creative Officer di Hutut Creative Agency dan termasuk salah satu foundernya. Kalau kamu copy base kreatif, Mas Vida will be a dream mentor for you. Di series Master Periklanan Indonesia sebelumnya ada yang komen, account dong. Oke, ini dia Master Periklanan Indonesia episode 4, account. Nah, maaf banget tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun dan tanpa ingin menyinggung, jujur gue gak punya referensi untuk account yang legend. Jadi di sini gue lebih mau appreciate untuk client servicing atau account-account di luar sana yang udah mau tahan badan ngadepin klien, yang udah nahan sebel ke kreatif, yang udah mau riset sampai subuh dan banyak lagi lainnya. Kalian para account luar biasa. Tanpa kalian, ide-ide orang kreatif cuma akan nangkring di deck. Jadi ini adalah appreciation post gue untuk kalian para account. By the way, DM gue terbuka agar kalian bisa kirim referensi teman account kalian yang bisa kita angkat di series ini. Thanks and stay hungry. Ada yang komen, bahas Bos FCN dong. Oke, ini dia Master Periklanan Indonesia episode 5, Ivan Hadibowo. Atau mungkin lebih dikenal sebagai Ivan HW, The Legend. Saking legendnya, ketika gue cari LinkedIn-nya, dia nggak masukin banyak pengalaman dia di section experience. Dia cuma masukin dia pernah jadi CCO di JWT, lalu 2016 sebagai founder dan CEO atau chairman Vlog Company atau FCM. Mungkin lebih dikenal sebagai Vlog. Itu doang, dan it speaks a lot, man. Like a lot. Kenapa bisa a lot? Vlog itu jaringan advertising agensi lokal yang famously well known kasih output kreatif yang keren. Semua brand, semua talent akan vlog pada waktunya. Sampai ada omongan kayak gitu. Well, sebenarnya gak cuma advertising agency. Mereka nawarin 360 marketing solution untuk brand. Mulai dari advertising sampai branding, ATL sampai BTL, you guys name it lah. Dan Mas Ivan Hadibowo ini yang punya cuy. Dia yang buat FCN ini. Bayangin seberapa jagonya dia sampai bisa jadi magnet buat talent-talent jago untuk kerja di FCN atau Future Creative Network. Sampai bikin talent-talent ini bilang, wah gua mau kerja sama Mas Ivan. This guy is damn good, man. Master Periklanan Indonesia tanpa ada bantahan.
Ada yang komen, Dimas J. Oke, ini dia Master Periklan Indonesia, episode 6, Dimas Jaya Diningrat. Kali ini Master Periklan Indonesia datang dari sisi produksi, lebih tepatnya dari sisi sutradara yang legend, Dimas J. Siapa coba di sini yang gak kenal Dimas J? Ya sedikit banyak kalian pasti pernah dengar namanya. Tapi tahu nggak sih kalian kalau Dimas J pernah jadi juri di Indonesian Idol? Well, kalau ngomongin kualitas directing Mas Dimas J, gak perlu diragukan lagi sih. Menurut gua, meskipun kita telantarkan sisi seni yang diterapkan di iklan-iklan Dimas J, iklan-iklan Dimas J masih amat sangat menghibur. Siapa yang gak ingat iklan Ramayana ini? Iklan Gojek, iklan AP Boots, Axis, Indo Es Krim, banyak banget. Menurut gua Dimas J udah nemuin gayanya sendiri. Signature dia dalam menyutradarai. Seperti Nolan dengan mind twistingnya, Wes Anderson dengan gaya simetrisnya, Edgar Wright dengan face-face komedinya, dan Dimas J dengan, ya you guys name it lah, apa signature-nya. Anyway, kalau kalian mau jadi sponsor konten-konten gua, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Ini dia Master Periklan Indonesia, episode 7, Rangga Immanuel. This guy is awesome. Art-based kreatif yang sekarang menjabat sebagai ECD atau Executive Creative Director di Dentsu. Dan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun beliau menjabat sebagai ECD, Mas Rangga berhasil bawa Dentsu meraja di Citra Pariwara tahun 2022 kemarin. Dentsu berhasil bawa pulang 3 Highest Achievement of the Year, Creative Agency, Digital Agency, dan Media Agency. Di bawah komando beliau, Dentsu borong 38 medal di Cipar kemarin, termasuk 1 Grand Prix, 1 Gold, 10 Silver, 26 Bronze yang mencakup ke 28 kategori output. Gila sih. Tahu siapa yang bikin Pantene Keanu rambut ke charge? Dia yang bikin. Tahu siapa yang bikin Save 20 OCBC NISP? Dia yang bikin. This guy is a beast, bro. Anyway, kalau kalian mau jadi sponsor konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Ini dia Master Periklan Indonesia, episode 8, Trio Petinggi Dentsu Kreatif. Ya, kalau kemarin gue udah bahas tentang Mas Rangga Immanuel, Master Periklan Indonesia yang berhasil membawa Dentsu meraja. Tahu gak sih kalian ada 2 orang lagi yang ikut serta menjadi trio petinggi yang juga bertanggung jawab atas prestasi Dentsu di 2022 kemarin. Pertama, Master Periklan Indonesia, Andreas. Mas Andreas ini art-based kreatif yang mulai karirnya sebagai art director di Dentsu. Sekarang beliau menjabat sebagai CCO atau Chief Creative Officer Dentsu kurang lebih 1 tahun. Sebelumnya beliau ECD di Isobar, part of Dentsu juga. Kedua, Master Periklan Indonesia, Devri Dwi Paputra. Masih berangkat dari art-based kreatif, sekarang Mas Devri adalah ECD yang menemani Mas Rangga di Dentsu. Dan ketiga orang inilah, Mas Rangga, Mas Andreas, Mas Devri, ketiga orang ini berhasil membawa Dentsu meraja di Citra Pariwara 2022 kemarin. Dan di dunia guys, 2 petinggi Dentsu ini sebelumnya pernah menjadi finalis ataupun menjuarai Daun Muda dari Citra Pariwara. Mas Andreas sebagai finalis Daun Muda 2010 dan Mas Devri sebagai bronze winner Daun Muda 2013. Apa itu Daun Muda dari Citra Pariwara? Itu cerita dalam waktu. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Ini dia Master Periklan Indonesia, episode 9, Farhana Devi. Mbak Farhana Devi ini adalah Master Periklan Indonesia, tapi bukan dari sisi kreatif, client servicing, ataupun production, melainkan dari sisi strategic planning. Mbak Farhana Devi masuk ke Hakuhodo Indonesia tahun 2011 sebagai Strategic Planning Director. By the way, Hakuhodo itu adalah agensi multi dari Jepang ya, mirip sama Dentsu. Lalu dari 2015 sampai sekarang, beliau adalah Executive Director of Strategy di Hakuhodo. Tapi gak cuma itu, Mbak Farhana Devi ditunjuk oleh Hakuhodo sebagai Institute Director di Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN. Dalam karirnya sebagai Strategic Planner di Hakuhodo, beliau berhasil membawa awards bergengsi untuk Hakuhodo, mulai dari DNA di Pencil, Agency of the Year Citra Pariwara 2016, Number 1 Hottest Agency in Asia by Campaign Brief, Most Awarded Indonesian Agency di AdFest. Gila, keren kan? Selain itu, Mbak Farhana Dewi juga aktif mentoring dan jadi juri di awards lainnya, seperti yang Spikes Indonesia, yang Lions Indonesia, Citra Pariwara, Dragons of Asia, dan yang Lotus. Jadi gitu. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve. Ini dia Master Periklan Indonesia, episode 10, Morian Ori Majid. Mas Ori ini beneran keren banget. Dia mulai karirnya sebagai junior conceptualizer, sekarang beliau adalah ECD di Handoko. Gak cuman ECD, di pengalaman-pengalaman sebelumnya, Mas Ori udah pernah jadi CCO atau Chief Creative Officer, yang pertama di Flip Burger tahun 2017-2020, dan CCO di Popcult di tahun 2021 dan 2022. Tahu siapa yang nge-handle iklan Access Swag? Abang Gojek yang naik motor gede ditemani Mombo Jamu yang joget pakai lagu trap. Iya, Mas Ori yang bikin. Ini orang keren banget. Dia buat karya My Baby Tree untuk WWF tahun 2008, dan karya itu menang award Green Spikes yang cuma ada 2 di dunia. Satu lagi itu untuk Earth Hour yang terkenal itu loh. Cuman itu dalam waktu 3 tahun dia di JWT 2007 sampai 2009, Mas Ori bantu bikin JWT Indonesia dapat ranking 3 di antara JWT seluruh dunia, dan ikutan bikin JWT Indonesia 3 kali berturut
berturut-turut menangin Agency of the Year Citra Pariwara 2007-2009. Award Clio, Adfest, Specs Asia, Cannes Lion, Kancil, dan Citra Pariwara, Mas Ori got it all. Real master periklanan Indonesia, gak bohong. Anyway, kalau kalian mau sponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve! Ini dia Master Periklanan Indonesia, episode 11, Mamung Mundi. Sorry, ulang. Ini dia legendnya periklanan Indonesia, Mamung Mundi. Ya, Mas Mamung Mundi. Keren, cek. Legend, cek. Master, cek. Mas Mamung ini udah in another level of master periklanan sih. Beliau udah legend parah. Kenapa bisa begitu sih nih gue ceritain. First of all, beliau adalah audio director dan yang punya audio post house namanya Radio Klinik di daerah Ciputat sana. Jadi selain sebagai pemilik audio post house, beliau juga jadi audio director anak-anak lain yang rekaman di sana. Beliau juga sempat jadi dosen dan sempat jadi copywriter sebelum mendirikan Radio Klinik. Tapi yang paling epic adalah peran Mas Mamung sebagai audio director. Kenapa? Karena banyak banget iklan audio yang menang di Citra Pariwara, mulai dari bronze sampai Grand Prix lahir dari Radio Klinik. Sebelumnya sedikit disclaimer, ini cuma berlaku kalau lu mau bikin award di Mas Mamung ya. Mas Mamung sebagai audio director punya prinsipnya sendiri. Jadi kalau lu copywriter dan bawa skrip radio kamu ke dia, terus dia ngerasa kurang, dia akan bilang ini skripnya kurang, kecil kemungkinan menang. Jadi coba lagi. Kalau masa pengen recording untuk awards yang dia gak percaya bisa menang, dia gak akan terima, lalu dia akan arahin kamu ke audio post host lainnya. Itu prinsip Mas Mamung. Tapi ketika skrip audio yang kamu bawa punya potensi menang, dia akan bantu kamu gali, bantu kamu kulik. Dia akan jadi mentor kamu sampai ketemu skrip yang pas. Itulah Mas Mamung. Dan terbukti banyak banget audio ads yang menang di Citra Pariwara lahir dari tangan beliau. Jadi gitu. Anyway, kalau kalian mau disponsor konten-konten gue, feel free untuk cek link di bio. Thanks and approve! Ayo, pintu itu masuk, ayo, masuk ke tengah. Bang. Blok M. Ya, ayo, blem. Ayo, cepet mas. Tunggu. Blok M. Ayo, mas. Aduh. Blem. Blok M. Iya, blok M, ayo. Aduh, tunggu. Oke. Coba lagi ya. Ya. Blok M. Blok M, iya, ayo, cepet, ayo. M. M-nya jelas, Mas. M. Nah, Blok M. Blok M. Blok M. Blok M, ayo mas, rapat nih mobil. Tunggu, Mas. Jelas, suaranya jelas, tegas. Ya. Ikutin saya Ya. ya. Blok M. M. Coba. Blok M. Mamung Radio Clinic, passion for crafting.